Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana. Pada video ini saya akan mereview buku yang berjudul Kisah Para Wanita Mulia yang memiliki peran besar dalam sejarah. Buku ini ditulis oleh Azhari Ahmad Mahmud. Islam sangat memuliakan seorang wanita dan memperhatikannya sebaik-baik perhatian. Nah, dalam Islam, wanita juga memperoleh kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi. Mengapa demikian? Karena jika para wanita terdidik dengan baik dalam ajaran Islam, maka mereka akan menjadi sebaik-baik wanita yang ada di dunia, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah umat manusia pada buku ini. Nah, pada buku Kisah Para Wanita Mulia ini, di dalamnya menceritakan sebuah kisah-kisah teladan dari para wanita-wanita mulia yang memiliki kepribadian yang menakjubkan, serta keberanian dan keteguhan mereka yang tiada duanya, hingga semangat mereka yang begitu luar biasa dalam membela kebenaran. Nah, dalam buku ini terdapat 14 kisah perjalanan hidup dari wanita-wanita yang telah meraih kemuliaan yang tinggi sehingga telah menjadi suri tauladan bagi para generasi wanita-wanita salihah. Nah, salah satu wanita yang terdapat pada buku ini yakni yang bernama Ummu Kulsum binti Uqbah. Nah, beliau adalah wanita Quraisy yang memiliki sosok kepribadian yang jujur, pemberani, beriman, dan salihah. Ia adalah salah satu wanita setia yang memiliki tekad dan keyakinan yang teguh. Ia berani berhijrah ketika para tokoh-tokoh yang lainnya takut melakukannya. Namun ia adalah sosok pemberani dan ia tetap ingin berhijrah ke Madinah. Dengan keberaniannya, ia rela meninggalkan keluarganya yang tidak menyetujui tentang perjalanan hijrahnya, namun ia tetap meneguhkan hati dan tetap melakukan perjalanan untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, hari demi hari ia lalui. Pada saat itu, rintangan demi rintangan ia lalui. Dengan ketabahan dan kesabarannya serta keberaniannya, ia akhirnya sampai ke kota Madinah dengan selamat. Sesaat sampai di kota Madinah, ia melihat ada sosok wanita bercadar. Ia tidak mengenalinya bahwa ia siapa. Ternyata ia adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ialah istri Rasulullah SAW dan mendatangi Ummu Kulsum dan mengatakan kepadanya bahwa engkau benar-benar telah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada saat itu, Ummu Kulsum tidak merasakan kebahagiaan, justru merasakan kekhawatiran. Kenapa ia khawatir? Karena ia takut jika Rasulullah SAW mengembalikannya kepada keluarganya sesuai dengan perjanjian. Namun, ketika Ummu Salamah mendatangi Rasulullah SAW, ia menceritakan perjalanan Ummu Kulsum sehingga Rasulullah SAW menyambutnya dan akhirnya menghapus perjanjian tersebut sehingga Ummu Kulsum bisa hidup dengan tentram di kota Madinah. Beberapa pekan Rasulullah SAW menjodohkannya, memberikan saran kepada Ummu Kulsum untuk
menikah dengan sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Ia adalah seorang pemimpin yang pemberani, sehingga Rasulullah SAW menjodohkannya, dan akhirnya Ummu Kulsum pun mengatakan dia mau, dan akhirnya mereka hidup tenteram. Ummu Kulsum mengatakan bahwa tidak ada yang mendorongnya untuk berhijrah, melainkan karena cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia rela berhijrah meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan seluruh keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia berhijrah bukan karena harta ataupun suami dan tahta, namun karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari kisah tersebut kita dapat memahami bahwa sosok Ummu Kulsum merupakan sosok yang begitu sangat mulianya di sisi Allah, karena kecintaannya kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia rela meninggalkan segalanya untuk berhijrah. Nah, para wanita-wanita inilah yang salah satu kisahnya telah saya ceritakan. Nah, wanita-wanita ini yang kisah hidup mereka sangat diabadikan oleh sejarah dengan tinta emas. Mengapa demikian? Karena para wanita tersebut memiliki kelemahan fisik, namun tidak menghalanginya untuk berbuat kebaikan. Wanita-wanita yang terdapat pada buku ini telah memperlihatkan sikap-sikap yang luhur, sehingga mereka menjadi potret sejati bagi para wanita kaum muslimin pada saat ini. Wanita-wanita inilah yang layak untuk dijadikan tauladan bagi para kaum wanita setelah mereka, dan seperti kita para wanita pada saat ini. Mungkin cukup sekian review buku dari saya tentang kisah para wanita mulia yang memiliki peran besar dalam sejarah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.